aksi turun ke jalan Iya. segala macam itu saya pikir juga masih menjadi media-media yang bisa dipertimbangkan untuk Bisa, dilakukan. Tentu saja dengan koridor yang tetap ya. Karena tetap mengikuti ini kan. aturan juga ya, Pak, Persis di sana. Nah, itu saya pikir salah satu strategi untuk bisa membangun karakter pemuda sebagai kader bangsa dan kader umat, ya kan. Nah, kita tadi masih kalau minggu kemarin ya atau hari kemarin ya kita masih berbicara sebagai kader bangsa. Jadi belum di kader umatnya. Kader umatnya ada variabel lagi kan. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang yad'auna amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada satu lagi juga di ayat itu yad'auna ilal khair. Ini menyampaikan yang khair, menyampaikan kebaikan juga. Jadi syiar kebaikan begitu syiar ya. kebaikan. Nah, inilah kemudian tugas sebagai kader umat, dakwah menyeru kebaikan. Iya. Ya. Kita nggak bisa pungkiri Pak Ustadz bahwa dengan media digitalisasi yang berkembang luar biasa, kadang-kadang juga dalam tanda kutip disalahgunakan begitu ya oleh oknum-oknum tertentu. Nah, bagaimana kita bisa memilah begitu Pak untuk bisa mengikuti mana sih yang benar gitu, mana sih yang sesuai dengan hadis kita begitu Pak. Iya. Disitulah pentingnya berorganisasi tadi. Pilih organisasi yang memang itu membawa hal yang baik, membawa jalan yang ya. ya. Pilih circle yang tepat nih berarti. Pilih circle yang tepat ya. Jadi kalau kita ada peer group ya, kelompok sebaya, kemudian kelompok sama yang punya visi ideologi yang sama. Disitulah kita bisa saling berdiskusi, saling mengingatkan ya kan. Apalagi kalau kemudian organisasi itu organisasi yang sesuai dengan karakter tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Baik sebagai kader bangsa dan kader umat tadi. Kalau mungkin kita bicara tentang Islam ya masuk di organisasi keislaman. Ya, di situ kemudian pastilah semua pikiran gerak langkahnya tidak akan jauh dari nilai-nilai keislaman. Pasti banyak manfaat yang bisa kita dapat. Pasti banyak manfaat. Pak Ustadz ketika mengikuti organisasi tersebut. Kalau Pak Ustadz sendiri pasti udah punya pengalaman banyak nih mengikuti berbagai organisasi. Ya. Passion saya emang lumayan cukup cukup kuat ya kalau untuk kemudian berorganisasi ya. Tapi kalau di organisasi pasti kan juga ada diskusi tadi kan ada diskusi literasi aksi. Kadang-kadang juga diskusi yang sedikit keras begitu bisa kita lakukan. Tapi untuk mendatangkan kebaikan ini sah-sah saja begitu ya Pak Ustadz. Sah-sah saja ya. Kadang di situ memang apalagi kadang gejolak jiwanya itu kan ya, gejolak jiwa ya sampai kemudian kita mempertahankan prinsip dengan argumentasi masing-masing ya, kemudian sampai pada satu kata sepakat ini kan juga bukan hal yang mudah. Di setelah keterampilan berdiskusi terolah dalam sebuah organisasi. Keterampilan berdiskusi ini yang penting gitu ya untuk para pemuda. Jadi jangan ngotot maunya sendiri gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi jangan merasa pintar juga, harus mendengarkan juga apa kata teman-teman di kelompok diskusi tersebut begitu. Sedikit pesan pendek untuk para pemuda kita ketika berdiskusi seperti apa nih Pak Ustadz? Satu hal yang sangat penting adalah hargai pendapatnya, jangan membenci orangnya. Kalau toh benci pendapatnya silakan dibenci pendapatnya, tapi jangan benci orangnya. Jangan benci orang. Ini yang harus dicatat ya. Jangan benci orang, hargai pendapatnya. Kalaupun ada perbedaan pendapat ini bisa didiskusikan lagi sampai nanti ketemu mufakatnya begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kita nanti lain waktu ketemu lagi dengan membahas topik yang tentunya menarik begitu ya, peran dan tanggung jawab pemuda Islam sebagai kader umat dan bangsa. Baik pendengar, demikian tadi serba-serbi Ramadan. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.